Ikut farming ya? Iya. Ikut Jadi farming bersama. Sans farming di jungle. Banyak perang tuh. Wah. P2. Hah? Banyak perang. Banyak banget net. Oh, iya. Disamperin tuh net. Di jungle-nya perangnya bener-bener langsung 2 lawan 2, 3 lawan 3 gitu kan. Tergantung net. 4 lawan 4 juga bisa net. Oke. Tergantung siapa yang datang. Tergantung siapa yang datang, Iya. tergantung momennya juga. Betul. Betul. Alright. Ini dia game yang kedua antara EVOS melawan Onyx Esports. Yang sudah kalian lihat draftnya benar-benar mengejutkan sekali. Yang bahkan kita lihat Anti-Mage juga memakai hero nyamannya, yaitu Yujong, Bang Naga. Abang Naga. Oke, tinggal timingnya nanti untuk masuk ya. Ya. Nih seperti apa nanti untuk naganya, apakah dibuka sebelum atau setelah Real World Manipulation? Oke, dan inilah dia game kedua dari Best of 3 Series 1-0. Sudah diamankan oleh Onyx Esports dan bahkan apakah ini akan menjadi game yang ketiga karena dengan adanya link dari Versik kali ini dan bahkan dengan Yuzongnya juga di EXP lane Bung Cornet. Namun Wah. Keyboy tiba-tiba agresif banget di early game serta dengan Samo di sampingnya. Yes, Samo HT memakai I dengan partnernya. By the way, cewek dia nggak pakai assassin. Iya, dia pakai Weapon Master menambahkan 15% total dari damage Physical yang dia attack ya? dapatkan dari physical attack ya, itu dia. Dan first kaget saya. blood-nya teriakan yang sangat keras di atas panggung. Saya kaget. Nice. Keyboy. Nice katanya dan Sans. Oh. Halo. Selamat pagi Versik. Hai. Gimana orange buff-nya? Di kaki dari Sans ternyata. Yes, dan dengan dia diamankannya orange buff tersebut, lihat level dari Sans. Plus Dia satu udah Kramer. level 4, versi masih di level 2. Yes. Bukan cuma satu net, Dua. dua Kramer. Dua Kramer. Dan bahkan ini Dua bawahnya Kramer. bisa langsung diajar, lihat. Dia bahkan menggunakan Cutthroat di sana hanya untuk farming efisiennya. Biar dia Biar benar-benar cepet. bisa dapetin dua-duanya. Dua-dua, iya, Rokursa iya. iya, Fin buff iya. Dia tidak ingin Versik dapetin level 4 sepertinya. Wow, benar-benar diajar habis-habisan Di untuk segi cover. jungle-nya. Tapi ya sisi negatifnya habisnya banyak tadi energinya. Gara-gara cutthroat. Iya, Cutthroat. minusnya itu. Dan jungle-nya bersih semuanya. Betul. Ini yang bakal jadi PR karena Versik stay di level 3 dan lihat turtle-nya. Gila sih, Bakal udah coba langsung untuk di- di-reset begitu saja sama anti-mage. Mencoba untuk di-reset, mencoba untuk langsung disamperin oleh 3 orang. Masih ditahan oleh Sans-nya. Dimajuin 3 kabel. Tidak ada purple buff sayangnya. Dan ini malah memberikan 1 turtle gratis untuk anak-anak EVOS Legend. Dan bahkan itu cover yang manis banget dari teman-teman tim Onyx Esports, tapi ternyata dibalikan Wow. caranya begitu saja. Tuannya terjebak di depan sana, Matildanya tumbang sendirian dengan satu glorious pathway dan bahkan stun yang tidak bisa dihindari lagi dari Boots. Antara dari Boots dan juga dari Immobilize-nya Samo HT ketika keluar dari Aduh. kotak-kotak real world manipulation. Dan bahkan sini Sans mulai maju anti-mage. Mana Dibadani. Cutthroat dan langsung di steel cable. Nice nice terdengaran di atas panggung. Itu aggro turret yang benar-benar udah next level banget sih pemikirannya dari Boots. Dibadanin. Dibadanin. Membiarkan Fanny-nya masuk dengan steel cable di belakang. Gak cuma pakai Keyboy dengan Natalianya juga Ya. kali ini. Free hit Karena- untuk kedua hero itu. Ya karena udah gak ada Black Dragon Transformation lagi kan daripada seorang anti-mage dan Clover ternyata yang menjadi target operasi utama dari cewek. Kali ini mencoba untuk memberikan lane minion dengan cepatnya. Sans juga udah mulai Sans, hadir. ya. Clover mencoba untuk memberikan dealing damage tambahan tapi kayaknya gak Guiding bakal Wind. bisa bertahan lebih lama lagi. Langsung Cutthroat, dengan turn apa steel cable yang tapi menepis. ternyata miss steel cable namun satu retri. tukar satu. Bener. Sebelum meninggoy tadi sempat satu retribusi tas-tas dilakukan untuk pasrah saja. Tidak mungkin bisa kabur dari seorang Samo HT. Tapi cewek kali ini kayaknya bakal terjebak dan oke. bahkan ada pergerakan tambahan. Tempest of Blade, jump in dan itu adalah Wesker. Hati-hati, jangan sampai tertembak dari jarak dekat. Langsung cabut. Rek tidak melihat. Kalau saja dari cewek masih memeluk turret. Calvin wow, benar-benar wow, masih bisa hidup dia. Dan tidak berhasil untuk di-cancel. Dari satu recall-nya. 1 melawan 1 di arah top lane. Wah. Boots melawan anti-mage. Langsung setengah darah. Tidak aktif tadi pasifnya, baru saja aktif. Keyboy sudah mulai terlihat. Skill. Wah itu Jadi sih, skill dikeluarkan. itu nyebelin sih. Jadi Ya. kayak yang tadinya mungkin Rek ngiranya ke arah bawah ya kan.
menghindari serangan dari Reknya, tapi ternyata malah dilawan balik oleh Kiboy. Biar bisa ngedes 2 kali. Iya. Dan ini masalah utamanya adalah Suns-nya masih farming dengan bebasnya Versik, masih tertinggal 1 level. Dan saat ini Boots benar-benar masih menangin landing phase-nya di arah top lane. XP laner kita yang saling beradu, saling benar-benar menahan. Turtle pun kayaknya bakal jadi pertarungan selanjutnya. Tidak mau jatuh di lubang yang sama, sudah mulai di backup. Dan bahkan kita lihat digangguin Versiknya. Didapatkan oleh Kiboy, bahkan lihat orange buff-nya diambil oleh Kiboy. Tidak ada retribution dari Versik dan kehilangan 1 turtle-nya. Turtle kedua jatuh ke tangan Onyx Esports. Wah, bener juga tuh. Di kakinya Kiboy tiba-tiba ada orange buff bawah. Diambil lagi kali ini. Dipersempit farming pattern-nya dari Versik. Meskipun dia tumbang juga, tapi dia udah dapetin keunggulan. Dan wow, Wesker. Oh, nggak cukup kayaknya di sana, bahkan ada Renner, tapi Wild Charge yang connect ke depan sana, cewek dalam ancaman dan bahkan mungkin ada top up memory. Brody-nya benar-benar mendapatkan 1 poin kill dari Clover, dan bahkan masih ada Bloody Retribution. Dan malah jadi pertukaran 1 untuk 2. Gak peduli tadi darah yang sekarang sebenarnya 1, tapi yang dia incar tetap objektif. Incar ke core-nya, Clover-nya yang diincar. Dan Bloody Retribution-nya juga ditahan. Hanya untuk Clover loh. Ketika Clover-nya udah bener-bener low banget, barulah dia gunakan Bloody Retribution dan Blade of Despair. Inilah dia 160, 15%-nya ditambah dengan 24, 184. Wow, oke, itu tambahan damage yang cukup signifikan sih sebenarnya, bisa kita bilang, dengan Weapon Master yang memang lagi laris. Dan Rek ini bukan pakai Weapon Master. 1 bar setengah hilang. Lumayan, Wild Charge. Terkena 2. Enggak ada follow up. Versik. Wow, Versik kena. Bahkan ada Tempest of Blade, jump in, escape, dan bahkan gak bisa untuk masuk ke dalam team fight. What happened Bung Kornet seperti, tapi Suns tiba-tiba muncul dengan steel cable-nya, dengan semua sergapan yang hadir dari Onyx Esports, mengembalikan dengan 1 counter attack. Suara nice benar-benar persis di belakang kita, para meja caster Bahas Indonesia pastinya. Dari anak-anak Onyx Esports yang tampaknya sangat bersemangat di game yang kedua, melakukan serangan demi serangan. Dan bahkan kita lihat juga dari Suns yang sangat-sangat bebas menuju ke arah Versiknya. Diambil lagi dong. Versi mau farming di mana? Coba. Iya, mau nggak mau cuma split, tapi untuk kali ini si Kiboy-nya sendirian. Dan bahkan terkena execute dari Wan. Kali ini harus ditumbangkan di area jungle. Ketiga sudah mulai muncul. Cewek sekarang nggak bisa selamat. Mengincar ke arah Clover-nya, tapi lihat energinya sudah terbuang cukup banyak. Membuat Suns harus balik lagi. Dapetin second eye. Tapi kita lihat dari Versiknya masih mencoba untuk memaksakan mendapatkan 1 turtle-nya. Anti-mage. Lihat Dragon from Hell mencoba untuk langsung ke arah belakang. Diajar begitu saja. Flick out dari seorang Samohate. Masih bisa menjaga jaraknya. 1 kali spot away. Terkena stun. Mana Natalianya? Guiding will save the day dari seorang Wan, yang membuat anti-mage masih bisa survive. Dan bahkan absorb shield-nya menyelamatkan hari dari anti-mage agar execute-nya tidak on point. Dan bahkan kali ini mungkin akan di take over untuk dari 1 turtle-nya, tapi tidak ada yang melihat di arah sisi lainnya. Apakah bakal ada sesuatu di sana? Dicek. Dicek 1, Wild Charge connect, bakal akan langsung keluar setelahnya. Turtle masih mau jump in, dapetin 1, tapi ternyata Reknya terjebak dengan 1 portalnya sendiri. Dan kali ini terjebak di tembok. Tempest of Blade jump in, Kiboy mencoba untuk menyelamatkan diri, tapi ternyata masih mampu untuk survive. Oh my god, masih sama-sama kuat tampaknya kedua tim. Seperti yang diminta oleh Samohate memberikan game yang seru. Dan inilah dia Suns, Steel Cable. Tahu dapat memori masih belum penuh tampaknya tadi pasifnya. Udah. Udah kan tuh stacknya udah penuh kan? Udah. Itu minimal 3 atau 3 ya tadi itu. 3 ya, berarti nggak tumbang. Tapi ya balik lagi sih, ada 1 bar HP yang tersisa. Dan untuk sekarang Lord-nya yang udah mulai dijagain sama teman-teman dari EVOS Legends. Temponya udah mulai naik juga ya EVOS Legends. Mereka berhasil untuk menstabilkan keadaan mereka sekarang. Apalagi Wind of Nature ini sudah dipegang sama Clover. Jadi Suns gak bakal terlalu nyaman nanti untuk target rank ke arah Clover. Tapi jump in dari Versiknya, apakah bakal mendapatkan seseorang di sana? Circling Eagle dapetin 1, ternyata Samo yang menjadi korban utama. Dan lihat kali ini Versiknya udah gak punya Tempest of Blade lagi, tapi ternyata Cutthroat-nya mengincar ke Wan. Dan steel cable-nya miss. Kali ini punya sebenarnya low banget, dan bahkan Power of Nature tidak connect sama sekali. Nyaris saja seperti match pertama di hari ini ya. 1 steel cable yang masih bisa di backup dengan steel cable yang berikutnya.
menyelamatkan diri dari seorang Suns yang langsung balik lagi. Dan bahkan kita lihat Lordnya pun tidak berhasil untuk di-invade. Masih sama-sama kembali ke jalannya masing-masing ke arah atas. II 1 lawan 1, Kiboy melawan Rek. Masih ada ultimate, masih bisa menghilang, masih mencoba untuk mundur kembali, menahan satu turret di arah top lane-nya. Dua turret pertama bahkan dari EVOS Legend ya, belum hancur. Yes, dan Rek ini menariknya adalah dia build up ke arah Radiant Armor loh. Terus dia sudah punya Hunter Strike sekarang. Sedangkan ya Kiboy kita tahu dia sudah punya satu buah Heptasis yang berarti satu kali damage-nya akan sangat sakit banget dari sisi belakang. 1v2 situation tapi ternyata kayaknya nggak bakal bisa dilanjutkan terlebih. Sansnya tiba-tiba balik lagi. Apakah bakal sempat untuk mengembalikan keadaannya? Clovernya dicari. Bakal jadi target operasi. Langsung keluar begitu dengan torapan memori tapi ternyata Sans sudah tumbang, malah One yang hilang. Clover dengan flick out-nya mencoba untuk menyelamatkan diri tapi ternyata cewek juga harus tumbang. Kiboy sementara itu malah menumbangkan satu namun ternyata tidak mampu untuk bertahan lebih lama lagi, dan Clover masih mampu untuk pulang ke belakang. Black Dragon Transformation keluar, anti-match mencoba untuk memborok pertengahan formasi dari Onyx Esports dan berhasil mengcover teman-temannya. Wow, 3 orang tersisa karena Fanny-nya sudah mengeluarkan banyak energi. Dari steel cable yang terkena minion di arah bottom lane membuat dia tidak bisa langsung ikut team fight. Padahal tadi kita lihat satu orang dari Clover yang benar-benar sekarat. Tapi dia masih ada flicker untuk flick out, cabut. Dan bahkan langsung di cover oleh teman-temannya. 5 detik, 4 detik untuk purple buff dari seorang Fanny. Masih mencoba untuk mencari momentumnya Boots yang mencoba untuk membuka vision atau visual dari anak-anak Onyx Esports. RKT, Versik, tutup temboknya. Bootsnya sekarat, masih bisa untuk cabut ke belakang dan tidak mengeluarkan satu ultimate Glorious Pathway-nya. Bahkan sprintnya masih benar-benar dalam keadaan cooldown ya. Dia tahan begitu saja semua damage build yang masuk. Dan lihat bagaimana dari Samonya juga. Ingat dia punya slow effect yang sama Ice Queen One kali di tangannya. Yes, dan Hunter Strike juga untuk Kiboy lebih besar lagi untuk physical damage yang akan diberikan bagi Natalia ini. Dan lihat bagaimana pentingnya untuk Lord yang pertama. Belum ada yang berani bahkan untuk melakukan poking terhadap Lord ini. Beresiko sih. 15 detik lagi. Sama-sama sawi soalnya. Sama-sama sawi, sama-sama harus objektif. Sama-sama sawi. Iya. Dan dua-duanya kan bisa kayak langsung hadir kapanpun kan. Di area dalam Lordnya. 4, 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang di-enhance. Dan bahkan kali ini Sans. Kau dapat Goodbye. Goodbye everybody. Goodbye Sun. Sudah terkumpul semua stacknya. Mau sejauh apapun kamu pergi, tetap akan ter-shutdown dengan satu ultimate dari seorang Brody Clover. Waduh. Apakah keadaan berbalik karena kali ini One-nya juga udah mulai terjebak di depan. No! Rainer Apathy. Sniping momennya connect. Dan Boots kali ini kayaknya bakal merelakan begitu saja dari segi Kiboy-nya. Apakah bakal sempat enggak kayaknya. Karena on point banget dari retribution-nya seorang Versik. Dan dia ada di belakang Clover-nya. Mencoba untuk menyelamatkan diri. Win of Nature save the day tapi tidak untuk anti-match sepertinya yang terjebak di depan. Namun ternyata execute. Langsung menghilang begitu saja. Kiboy tidak mau kalau cewek akan jadi korban trade kill dari anti-match. Yes, dapetin satu Lord tapi harus kehilangan anti-mage. Dan juga seorang One. Walaupun One sudah kembali hidup, tapi kita lihat di sini posisi dari anak-anak Onyx Esports membiarkan satu Calvin Wow-nya di arah bottom lane untuk membersihkan satu wave atau minions wave ya, dan bahkan di arah top lane-nya Fanny yang bertemu dengan Ling mencoba untuk mengawal dan langsung ditahan oleh Boots. Rapi banget, masih bisa ditahan harusnya. Sansnya pun hadir kan dengan purple buff yang ready. Kayaknya bakal ada fight sedikit namun not for today. Ditutup jalannya begitu saja, disuruh putar balik untuk saat ini. Dari keduanya juga masih saling berimbang. Jadi dengan Lord yang sudah ditumbangkan ini kita akan melihat reset positioning lagi. Dan lagi semuanya harus bermain dengan rapi. Tapi EVOS Legend, ekonomi mereka lumayan unggul sekarang. Satu item terpaut dibandingkan dengan Onyx Esports. Tapi ingat, ini semakin ke late game juga mereka bisa memainkan gaya yang sama. Lagi adanya Fanny dan juga Ling. Dua hero yang punya mobilitas tinggi dan... Wait a minute, anti-match sendirian kayaknya, sprintnya juga lagi cooldown. Black Dragon Transformation tidak digunakan. 1 poin ternyata yang malah menjadi sebuah malapetaka untuk teman-teman Onyx Esports yang langsung dieksekusi tanpa pikir panjang. EVOS Legends dalam ancaman. Oke. Tapi secara real time win probability ini masih dipegang ya masih EVOS. Cuman ya secara ya dari Onyx
mereka bisa ngebalikin kalau pemain-pemain dari EVOS Legends jalan satu demi satu. Mungkin seperti yang tadi kita lihat di mana Anti-Match, dia sendirian, dia langsung dieksekusi dengan adanya Natalia dari Keyboy. Ini dia, Natalia, hero yang gak boleh diindahkan ya oleh EVOS Legends karena sekali saja mereka berpisah, jalan sendirian, mereka bisa hilang satu dan itu membuat mereka langsung berada dalam kondisi yang tidak diuntungkan. Waduh, makin late game, makin lebih mengerikan karena ada 2 assassin di sini dari Onyx Esports. Bisa split push tapi cewek ya. Oh, rushing dari belakang racknya sendirian. Tidak ada yang namanya cover, follow up atau bahkan kawan. Tapi lihat semuanya hadir dari EVOS Legends. Hadir semuanya. Counter attack. Namun terdapat memori apakah memberikan diri damage Real world manipulation-nya. masih mampu untuk mundur dan bahkan malah kali ini lihat Ada Clovernya tumbang dan Keyboy-nya juga masih membaying time dengan bebasnya. Bahkan versi tidak menumbangkan ke arah depan. Outplay from Keyboy Bung Kornet. 2 orang tersisa, Anti-Match yang tidak ada ultimate lagi dan bahkan inilah dia 4 orang dari anak-anak EVOS Legend karena 1 yang ke bait tadi dari RKT-nya harus menghilangkan 4 playernya. Walaupun sudah ada Lord, mau dipaksa atau tidak karena tampaknya dari Onyx Esports lebih memilih untuk nge-push ke arah tengah dan bahkan nge-manage lane-nya di arah atas dan bawah. 2 melawan 2. Samo HT, flicker ke arah belakang, tidak ada Fanny, tidak ada Natalia. Dan masih bisa untuk sama-sama mereset kembali untuk tim fight-nya. Gila, itu fight apaan barusan? Keyboy sih yang gila ya. Ya, Keyboy save the day tadi dengan 2 point kill yang diamankan oleh dia juga. Tapi ya itu dia, keunggulan dari Onyx mungkin adalah kalau kelihatan hanya 1 harus berhati-hati karena biasanya yang standby lebih dari 1 Terbait sih tadi. Iya. Wow. Tapi itu kalau misalkan lebih cepet 1 atau 2 detik ya EVOS Legends ya. Bisa. Onyx yang kemakan net. Betul. Itu Onyx yang kemakan bahayanya. Tapi itemnya mau makin late game, Blade Armor bahkan versi kayaknya udah sedikit respect terhadap cewek. Iya. Dan juga ini gak ada Blade Armor sama sekali untuk Sans ya. Jadi dia ya pastilah dia punya steel cable, dia jauh lebih pede juga. Halo. Wow, charge connect. Oh, Keyboy sendirian jumping ke depan. Sansnya juga hadir, tapi rekenya bakal tumbang 1 untuk 1 sama Romer saja. 1 ditukarkan dengan 1, tapi tidak ada RKT yang membadani. Sans hanya numpang lewat saja. Tidak memaksa 4 melompat kondisinya. Menuju ke arah tengah. Terkena stun dari Brodinya. Masih bisa untuk dapetin 1 lagi kabel ke arah belakang dan masih ada Rose Gold Meteor harusnya tadi di sana. Yes, langsung ke trigger begitu saja dan mengingat Clover belum punya tornapat memori. Makanya langsung dikendalikan begitu saja dari cable-nya dan untuk saat ini mungkin akan di take over terlebih dahulu mengingat ada Versik di sana. Alright, dan ini dia Lordnya sudah dipok oleh Clover. Dan yang paling penting adalah bagaimana cara Onyx Esports untuk bisa masuk setelah ini. Steel cable di arah tengah. Cabut lagi ke arah belakang dan di-reset kembali. Tidak mau ditahan oleh seorang Clover. Untuk Lord. Ya sudah di menit 17 menuju menit 18. Konsil hanya 2 saja. Ke arah atas. Pelan-pelan. Halo. Sudah mulai terlihat surprise. Sans langsung hilang. Dengan 1 Sirki Giggle. Benar-benar happy birthday diberikan di sana. Kena stun dari rambutnya menuju ke arah Versik, menuju ke arah purple buff tapi cewek. Dia terpaksa mau nge-secure 1 purple buff milik Fanny. Bahaya. Dan bahkan dia damage terlalu besar tapi tidak mau begitu saja berhenti karena Keyboy-nya dapetin seorang linknya. Dan bahkan oh my god 3 orang dari EVOS Legends hilang. Loh. What happened Ayah Naon untuk saat ini 4 lawan 5 dan kita melihat ada 3 yang tiba-tiba tumbang by the way dari EVOS Legends ketika semua terfokus sama Sans dan bahkan kali ini purple buff-nya bakal diambil sama cewek kayaknya. Posisi gak ada Sans, gak ada mungkin damage dealer yang diharapkan ya. Sebagai Keyboy jungler. kok bisa dapetin Versik Ini yang pertama, kenapa dia bisa dapetin Versik? Versik terkena Renner Apathy. Udah gak ada ulti dia. Sniper, iya itu yang pertama. Tempest Blade-nya udah gak ada. Kayaknya udah gak ada. Terkena silent mungkin itu yang kedua. Tapi yang paling penting adalah dia terkena snipernya dari cewek. Damage-nya itu udah setengah darah net. Gila sih. Dan langsung dieksekusi sama Keyboy. Execute-nya juga digunakan. Ini bahkan Lord Evolve yang diamankan oleh Onyx Esports tanpa dikontak Gue sama pikir sekali. tadi itu udah momen EVOS buat dapetin Lord, udah dapetin Fanny. Iya. Tapi Langsung geser kan ke entah kanan. kenapa
Entah kenapa selalu ada entah kenapa di mulut gue. Entah kenapa. Entah kenapa gitu kan. Ya mungkin karena semua source skill sih yang udah dilepaskan juga tadi ya buat tangkap satu hero yaitu si The Suns. Dan Dan mungkin itu real world manipulasinya juga gimana pas ya tadi. gue ngomong? Gimana jelasinnya Net? Coba jelasin Net, pelan-pelan aja Net. Kita ngerti kok Net. Kita ngerti kok. Nanti akan gue sampaikan. Iya, intinya- Kayaknya nggak bisa di sini. Intinya cewek yang melakukan poking damage awal dan kayaknya Lordnya bakal coba udah di cover kali ini 15%, 20% damage reduction akan diberikan. Reward manipulation juga sudah pop out dan dia dealing damage-nya. Lihat petir-petirnya menyakitkan dan bahkan kali ini ceweknya bakal di-story begitu saja begitu dengan Brody dari cable-nya yang tidak terhentikan. Lihat hilang 3, bahkan mungkin akan jadi 4 karena kali ini terbuka dari base-nya. Lordnya juga bergeser karena top lane dan tas-tas dari Sun. Dilakukan dan bahkan langsung menuju ke arah base-nya. Hilang satu persatu dan menuju wipeout walaupun ada Winter Transition. Dan wipeout Onyx Esports 2-0 atas EVOS Legend. Tanpa balas. Tanpa balas. Tanpa balas dan bahkan ini adalah poin totalitas serta